Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ya tentang prinsip direct instruction yang efektif ya, khususnya di poin penyampaian informasi ya, mengajar ya dengan efektif. Nah, sebelumnya kemarin kita sudah membahas ya prinsip-prinsip direct instruction ya, pembelajaran penyampaian informasi langsung yang efektif itu ya. Nah, dari 7 poin prinsip-prinsip ini, kita hari ini akan fokus ke poin 3 ya, mengajar materi pelajaran yang baru ya, atau pengajaran yang efektif gitu ya. Nah, mengajar dengan efektif ini ada beberapa prinsip gitu ya terkait mengajar yang efektif, yaitu lesson structures, lesson emphasis, lesson clarity, explanation, work examples ya, demonstration, models and illustration, embedded video, maintaining attention, dan content coverage and pacing. Nah, kita akan membahas ini satu persatu ya. Yang pertama, lesson structure ya. Saya pikir ini logis ya. Jadi struktur pelajaran itu harus diorganisasi dengan logis ya, agar proses pembelajaran itu, pengajaran itu berjalan dengan efektif gitu ya. Nah, hasil penelitian itu menunjukkan bahwa informasi yang jelas ya, diorganisir dengan baik itu terstruktur, itu akan lebih mudah diingat ya daripada informasi yang tidak jelas gitu ya, informasi yang tidak terstruktur itu. Yang kedua, lesson emphasis ya. Jadi guru menyampaikan secara jelas ya bagian-bagian terpenting dalam pelajaran gitu ya. Guru harus juga mengulang-ulang ya poin penting dan terus menyampaikannya selama pelajaran ya, tentu saja pada hal-hal atau poin-poin yang relevan itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah lesson clarity ya, kejelasan pelajaran itu ya. Ini salah satu ciri dari pelajaran yang efektif ya, adalah clarity ini ya. Jadi harus menggunakan bahasa yang langsung ya, yang simple, yang sederhana ya, dan terorganisir ya dalam menyampaikan konsep ya. Nah, guru juga harus mengurangi pembicaraan yang menyimpang atau tidak relevan dengan topik ya. Nah, ini agar tidak mengganggu alurnya pelajaran itu. Nah, prinsip selanjutnya adalah explanations ya. Jadi penjelasan yang efektif ya, itu merupakan inti dari pengajaran yang efektif ya. Nah, ini beberapa ini merupakan catatan tentang penjelasan yang efektif ya. Jadi hasil review penelitian tentang penjelasan pelajaran itu berkesimpulan bahwa penjelasan yang efektif itu harus mempertimbangkan atau menghubungkan apa yang sudah diketahui oleh siswa gitu ya, dan menekankan pada konsep-konsep dan prinsip-prinsip daripada hanya fakta dan keterampilan saja gitu ya. Nah, penjelasan yang efektif itu juga menggunakan strategi yang membuat siswa itu mudah memvisualisasikan dan mengorganisir konsep ya, ide atau gagasan ya yang kompleks gitu ya. Ini sangat terbantu ya dengan penggunaan multimedia gitu ya. Nah, juga melibatkan unsur belajar kooperatif ya. Jadi memberikan kesempatan siswa untuk berdiskusi dengan rekan-rekannya gitu. Nah, penjelasan atau presentasi guru yang efektif itu
menyemangati siswa ya, mendukung siswa untuk menjelaskan konsep dengan bahasa mereka sendiri gitu ya. Nah, ini juga akan memperkuat proses belajar gitu ya. Nah, penelitian itu membuktikan bahwa guru yang efektif itu banyak menggunakan kata penjelas ya, seperti karena ya, untuk, akibatnya gitu ya, dalam menjelaskan pelajaran gitu ya. Nah, guru yang efektif juga banyak menggunakan pola rule, example rule ya, jadi aturan, contoh, kemudian aturan gitu ya. Nah, contohnya misalnya ini penugasan acak itu sangat penting dalam eksperimen ya, ini rule-nya ya, kemudian ada contohnya itu ya, kondisi-kondisinya atau penjelasnya, kemudian ditutup lagi dengan rule-nya gitu ya. Jadi memperjelas lagi apa yang hendak disampaikan ya, atau konsep pentingnya apa gitu ya. Jadi ditutup dengan rule lagi, inilah mengapa penugasan acak itu penting dalam eksperimen gitu. Nah, kemudian prinsip yang kelima adalah work examples ya. Jadi ini strategi untuk mengajar ya, pemecahan masalah tertentu ya. Jadi khususnya ini di matematika ya. Contohnya guru memberikan masalah ya, soal tertentu, kemudian mengerjakannya di papan tulis, kemudian guru menjelaskan proses berpikir pada setiap langkahnya, kemudian siswa meniru cara pemecahan masalah tersebut gitu. Nah, penelitian menunjukkan bahwa prosedur ini lebih efektif ya jika diselingi percobaan oleh siswa sendiri gitu ya. Jadi misalnya satu contoh kemudian diikuti beberapa soal ya yang dikerjakan oleh siswa sendiri ya. Nah, ini juga efektif untuk siswa khususnya pada pembelajaran materi yang baru ya, materi belajar atau keterampilan yang baru gitu. Nah, poin atau prinsip selanjutnya adalah bahwa pengajaran yang efektif itu melibatkan demonstrasi, model, dan ilustrasi ya. Jadi penganut teori kognitif itu berpendapat bahwa siswa itu melihat dan terlibat langsung dengan konsep dan keterampilan, itu sangat penting ya untuk proses belajar. Jadi hands on experience itu penting ya untuk proses belajar gitu ya. Nah, yang kedua adalah bahwa representasi visual itu lebih lama berada pada long term memory ya, daripada informasi yang hanya didengar oleh individu gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah memperlihatkan itu lebih baik daripada hanya memberitahu ya, khususnya pada pembelajar bahasa ya. Nah, selanjutnya adalah embedded video ya, ini penggabungan video pada teks atau pelajaran ya untuk mengilustrasikan konsep-konsep penting ya. Jadi embedded itu maksudnya itu integrasi ya, integrasi atau apa ya, penanaman ya, integrasi video gitu ya dalam berbagai konteks gitu ya. Nah, ini terbukti membantu siswa untuk mengingat informasi lebih mudah, informasi dan juga lebih mudah memahami ya konsep ya. Nah, prinsip ke-8 ya, maintaining attention ya. Jadi penyampaian materi yang efektif itu harus bisa mempertahankan perhatian atau atensi siswa gitu ya. Jadi penyampaian pelajaran yang datar, yang kaku ya, itu akan membuat siswa bosan. Nah, kalau siswa bosan ini dia akan berhenti memperhatikan gitu. Jadi guru itu perlu membuat variasi dari aktivitas itu ya, variasi kegiatan gitu ya dalam proses pembelajaran, atau juga humor ya, agar siswa tidak bosan dan tetap memperhatikan pelajaran itu. Nah, penggunaan humor ini terbukti ya meningkatkan pencapaian siswa ya, dari penelitiannya Badley ya.
dan Zulkifli juga Jonas ini ya. Nah, selain itu penggunaan grafik ya, penggunaan visual itu bisa membantu mendapatkan perhatian siswa itu. Nah, juga yang terakhir penjelasan guru yang antusias ya, yang ekspresif itu ya, akan membuat siswa belajar lebih banyak daripada guru yang kaku. Nah, yang terakhir adalah content coverage ya, and pacing ya. Ini adalah salah satu faktor yang terpenting ya dalam pengajaran yang efektif ya, yaitu jumlah materi yang disampaikan. Nah, secara umum semakin banyak materi yang disampaikan oleh guru, maka semakin banyak siswa itu akan belajar gitu. Nah, namun ini bukan berarti bahwa mengajar harus mengajar dengan cepat itu ya, agar materi yang disampaikan itu bisa banyak gitu. Namun ini harus memperhatikan juga pemahaman siswa ya. Jadi guru boleh mempercepat tempo ya, tempo pengajaran, namun tidak boleh mengorbankan pemahaman siswa gitu. Nah, itu saja untuk materi kita dari chapter 7 ya, bukunya Slavin ya. Saya tutup ya. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.